Wa idza sa'alani, dan apabila hamba demikian memohon kepadaku, la'utiyanna, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la'u'izanna, apabila hambaku yang demikian minta mohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan berikan perlindungan. Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, perhatikan, ya ghulam, wahai otong, ghulam yakni otong, bocah. Oke? Bocah, ghulam ni Asep, atau wahai di Sunda banyak Asep gitu. Wahai Asep. Gak enak juga kalau jadi Asep ya. Wahai bocah gitu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin fahfadz. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, hafalkan. Ya? Ihfazillaha yahfazak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan menemukannya berada di arahmu. Wa idza sa'alt fas'alillah. Nah, apabila kau mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'ant fasta'in billah. Apabila kau hendak untuk meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah, bahwasanya seluruh umat ini, law ijtama'u alaik, andai saja mereka semua berkumpul, bersatu, menyatukan kekuatan, untuk ayyadurruk, untuk menimpakan madorot ke atasmu, la yadurru, bagaimanapun mereka tak akan bisa menimpakan madorot apapun ke atasmu, illa ma qad katabahullahu alaik, kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan aja yang terjadi padamu. Ya, dan sebaliknya, annal ummah, bahwasanya umat ini, apabila mereka telah bersatu menyatukan kekuatan, ayyanfa'uk, untuk memberikan manfaat kepadamu, yakni mencegahmu dari kematian. Seluruh jin dan manusia bekerja sama untuk mencegahmu dari kematian. Misal, mencegah kesialan atasmu, mencegah sakit darimu, untuk memberikan manfaat padamu. La yanfa'uk, bagaimanapun mereka tak akan bisa memberikan manfaat apapun kepadamu, illa ma qad katabahullahu lak, kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena itu telah diangkat, yakni di Lauhul Mahfuz, udah semua tertulis, udah tersurat semuanya. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu telah mengering. Yang udah dituliskan dan harus terjadi. Lihat, ini nilai yang berat gak disampaikan kepada seorang bocah? Ya, ini anak-anak dibilang, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kira-kira paham gak bocah disuruh begitu? Ya, ini jagalah Allah, maknanya apa? Ya, ini Allah needs protection, Allah butuh penjagaan ya ini. Ya, lah. Tapi demikian kalam Arab sebagaimana di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Yani Allah needs any help. Allah butuh pertolongan ya nih. Apakah demikian memahaminya? Lah. Jagalah Allah. Ya ini apa? Jagalah nilai-nilai Allah, syariat Allah di dalam dirimu. Lakukan apa yang diperintahkan ya sebatas kemampuanmu. Tinggalkan apa-apa yang dilarang. Itu jagalah Allah. Niscaya Allah pun akan menjagamu. Allah menjagamu, ini tauhid ma'iyah, Allah bersamamu menjagamu. Itu. Ya. Yang dimana apalah lagi yang ditakutkan oleh seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya. Penjagaan Allah ini datang pada seorang hamba ketika hamba tersebut berhasil mendekatkan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis lain Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, tidaklah ada satu hal pun yang aku cintai, yang lebih aku cintai dari usaha pendekatan diri seorang hambaku kepadaku, kecuali dengan hal-hal yang maftaradtuhu alaih, apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Yani usaha PDKT yang paling Allah cintai adalah dengan melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Itu.
Dekatlah seorang hamba apabila dia menjalankan apa-apa yang wajib ini dengan baik. Dekatlah Allah dengan hamba tersebut. Tapi beberapa hamba, la yazalu abdi, beberapa hambaku masih terus mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, setelah yang wajib-wajib tadi dengan hal-hal yang nafilah, hal-hal yang sunnah. Sehingga bukan hanya dekat, Allah berkata hatta uhibbah, sehingga aku pun mulai mencintainya. Tuh, bukan hanya dekat, even bahkan Allah mencintai. Syuf, wa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, jadilah aku penglihatannya yang dengan itu ia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang dengan itu ia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, jadilah aku kakinya yang dengan itu ia melangkah. Wa idza sa'alani, dan apabila hamba demikian memohon kepadaku, la utiyanna, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la u'izanna, apabila hambaku yang demikian minta mohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan berikan perlindungan. Allah, ini yang dibilang tauhid ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba. Yani penjagaannya. Zin? Karena apa? Karena hamba tersebut menjaga nilai Allah, nilai-nilai syariat Allah dengan baik pada dirinya, bahkan ditambahkan dengan amalan-amalan sunnah yang menyempurnakan yang wajib. Ini sebab datangnya penjagaan dan kebersamaan Allah dengan seorang hamba. Ya? Jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Yani aku arahkan pendengarannya kepada hal-hal yang mendatangkan ridhoku. Aku jauhi pendengarannya dari apa-apa yang mendatangkan murkaku. Itu. Aku arahkan penglihatannya kepada hal-hal yang aku cintai. Aku jauhkan penglihatannya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaanku. Begitu. Demikian aktivitas tangannya, aku arahkan. Demikian aktivitas kakinya, aku arahkan. Ini memahaminya dengan tepat demikian. Oke? Karena sebagian kaum memahami ini jadi dalil ngaco-ngaconya sufi. Di mana mereka bilang manunggaling kaulo Gusti itu. Itu wahdatul wujud. Bersatunya seorang hamba zatnya dengan Allah tuh. Bukan aku yang mendengar tapi Allah yang mendengar. Bukan aku yang melihat tapi Allah yang melihat. Ini aku adalah Allah. Ini gila-gilanya sufi, Allah yahdihim. Wahdatul wujud. Tidak demikian memahaminya, tapi riayah, penjagaan, hifz, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya?